warga Gunung Sari yang sangat hormati, bapak-bapak pada lingkungan, pada dusun, para ketua RT, al-karamun, para tuan guru, para ustaz, saya saksi nikah yang terhormat, wabil khusus kedua koli kita, Ustaz Abdul Wahab bersama Tantowi. Ini adalah dua orang hamba Allah, Ustaz Abdul Wahab, istrinya seorang wanita, putra-putranya juga koli dan wanita. Sekaligus ini menginspirasi kita bahwa apa yang dikatakan oleh pepatah bahwa buah itu tidak terlalu jauh jatuh dari makannya. Artinya baik orang tua laki maupun orang tua perempuan berupaya untuk mewariskan keahliannya kepada putra dan putri. Profesi orang tua harus menjadi profesi anak-anaknya, karena setelah nanti orang tua meninggal, salah satu daripada bentuk pengabdian seorang anak yang soleh terhadap orang tuanya yang sudah meninggal itu adalah apabila dia meneruskan profesi kedua orang tuanya. Tetapi kalau tidak diteruskan profesi kedua orang tuanya, harus mencari profesi yang lebih unggul, yang lebih berprestasi, yang lebih menguntungkan. Misalnya, ini mohon maaf, ketika kedua orang tua kita adalah seorang kusir di umum, maka diharapkan anak-anak kita paling tidak menjadi supir taksi, menjadi driver pada travel-travel yang sudah ada. Kalau kita orang tua sebagai driver sebuah travel, baik itu bis, maka diusahakan paling tidak dia menjadi kondektur di sebuah kereta api. Artinya supaya anak kita ini dalam kehidupannya lebih unggul daripada kita seorang tua. Kita tidak menjelekkan profesi-profesi yang sudah dimiliki oleh kedua orang tua, karena toh itu juga merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimanapun caranya supaya anak kita itu lebih baik nasibnya daripada kita secara manusiawi. Setelah kita berikhtiar, ya serahkan kepada Allah. Kan kita tidak tahu apa nasib anak kita di depan. Serahkan kepada Allah. Begitulah yang dikatakan oleh para ulama, al-insan bertakdir, Allah bertakdir. Manusia itu hanya bisa berencana, Allah lah yang mengatur segalanya. Bahkan kalau kita kembali pada Saul, para tasawuf, ahli tasawuf mengatakan kepada Allah, hari melaksanakan takdir. Istirahatkan diri daripada mengatur. Biarkan Allah yang mengatur kita. Karena kita tidak mampu untuk mengatur itu adalah merupakan jalan terakhir daripada sumber ikhtiar. Maka oleh sebab itu kepada anak-anak kita Sirajuddin, siapa nama calon istri? Risa, supaya kalian itu mempunyai planning, perencanaan yang matang, supaya masa depan kalian itu lebih bagus daripada hari ininya. Makanya yaumuhu khairan minal amsi fahuwa rabbih, wa man kana yaumuhu sawiyan minal amsi fahuwa rabbun, wa man kana yaumuhu syarran minal amsi fahuwa mal'un. Siapa saja yang hari ininya, hari esoknya
lebih bagus daripada hari kemarinnya dan hari ininya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ininya masih sama dengan kemarin, maka dia orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa saja yang hari ininya lebih jelek daripada kemarinnya, maka dia adalah seorang yang dikutuk. Dalam arti apa? Dia tidak menjahatkan, terutama sekali dalam prestasi keagamaan, berjihad dalam soal agama. Artinya supaya keagamaan kita dari hari ke hari lebih bagus. Nah, begitu juga ketika sekarang ini anak kita Sirot setelah mempunyai istri yang bernama Elisa, maka kehidupannya setelah menjadi suami daripada Elisa harus lebih bagus daripada sebelum dia punya istri. Baik dalam bidang ibadahnya, dalam bidang ekonominya. Rasulullah hanya mengabarkan kadang-kadang, tetapi saudara-saudara kabar yang laksana saya mana ketika dia mengabarkan sesuatu tidak mengandung arti suatu tuntutan. Tazawwajun nisa ilahuna yatina bil ma'ruf. Ini kan kabar. Ada perintah, ada arti kabar. Maka di sini artinya kita menjadikan rumah tangga kita itu adalah untuk bisa mendapatkan harta yang banyak. Untuk apa? Untuk menjadikan beribadah, untuk berjihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah juga mengabarkan rakaat dalam kita tahu ini abdalul sab'ina raka'atan minal abid. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang nikah lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang tidak nikah. Ini artinya bukan hanya satu kabaran, tapi bagaimana kita meraih lebih daripada 70 itu. Bukan hanya berpatokan dan berkutip pada yang diikuti saya, tapi tidak perlu didulukan. Bagaimana? Karena ketika kita sudah nikah, sakinah mawaddah warahmah itu sudah hadir dalam segala jantung kita. Tinggal bagaimana kita aplikasikan dalam bentuk realita sehari-hari dalam ibadah keberagaman. Jadi bukan hanya terbatas sampai 70, itu adalah target minimal. 70 itu bisa saja menjadi 7 juta. Nah, ini adalah kabar dari Rasulullah yang harus kita maknai sebagai sebuah tuntutan supaya kita berupaya menjadikan rumah tangga kita itu untuk meraih baik dunia sebanyak-banyaknya, akhirat pun jauh lebih banyak. Karena amal akhirat itu khairul lakum kata Allah. Akhirat itu jauh lebih bagus daripada dunia. Maka ketika akhirat kita lebih bagus daripada dunia kita akan mencari di belakangnya, akan ikut dia. Maka oleh sebab itulah, jadikanlah akhirat kalian setelah kita ini jauh lebih berkah daripada keduniaan. Karena bagaimanapun kita memiliki dunia ini dan sahabat sampai rugi. Atau sekarang ini harta karun Indonesia akan dikembalikan oleh Belanda tidak semerata kalau dibandingkan yang ke kehebatan akhirat. Maka jadikanlah rumah tangga kalian untuk meraih kekhiratan yang jauh lebih abadi dibanding dengan dunia yang fana. Tidak sampai berapa lama kita di dunia ini. Ya kalau beruntung 100 tahun sudah cukup, ber-100 tahun. Tapi kita di akhirat akan lebih unggul di akhirat ini yang menjadi tujuan hidup daripada manusia. Maka dengan adanya pernikahan merupakan salah satu upaya. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Dengan sebab nikah justru semakin mundur keakhiratan kita, semakin mundur keduniaan kita. Harus lebih maju supaya dikatakan pernikahan itu mabrur dan makbul, jangan sampai mardud. Maka oleh sebab itu kepada kita Sirot yang bisa niatkan kalian nikah ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, supaya kalian dapat mahkota kemuliaan dari dunia sampai surga. Pada kita sahabat Rasulullah, man tazawwaja lillahi tawajjalahu Allah yaumil qiyamah kita karamah. Siapa saja yang nikah karena Allah, maka Allah akan memberikan dia mahkota kemuliaan nanti di akhirat. Bukan saja di akhirat, juga di dunia juga ada kemuliaan. Sehingga dengan demikian kalian tidak akan pernah mengakhiri sebuah
pernikahan yang begitu suci dan sakral ini dihadiri oleh sekian banyak para ulama kita, para keluarga kita, para pejabat kita, jangan sampai berakhir di tengah perjalanan. Biarkan Allah yang akhirnya dengan sebuah kematian setelah kalian punya cucu dan baru. Itu yang kita bersiang sepengkali, bersiang doa, artinya bersiang isi dengan kepada beliau mati. Dan inilah al-kalam pada lagu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk menjadi program acara daripada pernikahan putra putri kita. Semoga berkah adanya, takdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perhatiannya kami. Mohon maaf sebesar-besarnya dan segala